namanya aktivitas hariannya kayak gitu, Pak Riza. Hmm, Rumahnya boleh di mana? ya, perkenalkan. Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Riza. Kebetulan, bukan kebetulan ya. Saya ini Bukan suami kebetulan dari ditakdirkan berarti ya. suami dari Ibu Dokter Ilnova. Nah, kebetulan yang sehari-hari saya ASN. Saya Oh ASN iya. ya, sehari saya ASN. Jadi pergi subuh pulang maghrib terus kalau di luar pandemi. Tapi kalau ya alhamdulillah saat pandemi ini ya tertolonglah waktu di rumah cukup banyak. Ya mungkin itu dulu. Saya udah grogi nih deg-degan soalnya. Pak Rija itu videonya memang mati. Iya mati, laptopnya error. Oke, sudah Pak Riza. Ya monggo yang Bapak Pak Dedi sama Pak Mulyadi, Pak Eri. Iya boleh Pak Dedi. Pak Dedi, silahkan Pak Dedi kenalan dulu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Dedi Mulyadi, sama kayak Pak Riza ya. Saya juga ASN, Pak. Saya ASN di Kabupaten Sukabumi. Saya pustakawan tugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Dan ya betul tadi selama pandemi ya banyak waktu akhirnya dengan keluarga ya, karena sering WFH juga gitu kan. Ada banyak kegiatan yang harusnya pergi keluar kota tapi karena pandemi akhirnya kegiatannya lewat meeting seperti sekarang ini gitu. Ya. Jadi, Oh di Sukabumi ya Pak Dedi ya? Iya betul. Tutup. Ya. Baik. Apalagi kalau sekarang karena perpustakaan kita sedang tutup karena selama pandemi kita tuh perpustakaan, jadi memang sekarang sih lebih santai sebetulnya dibanding dengan sebelum pandemi. Mungkin itu aja Mbak Lilis. Baik, terima kasih Pak Dedi. Pak Eri silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi. saya Eri Widianto. Oh ya, kalau untuk kegiatan sehari-hari kalau bekerja saya sama abdi negara juga, cuma saya di militer di TNI AU sebagai dokter TNI AU. Cuma kalau sekarang ini sehari-hari sedang melanjutkan sekolah lagi kebetulan, jadi sementara dinasnya off dulu, sedang lanjut sekolah spesialisasi kedokteran penerbangan di UI. Paling itu ya karena banyaknya sekarang karena pandemi juga lebih porsi online-nya juga lebih banyak untuk kegiatan kegiatan perkuliahannya. Jadi lumayan cukup banyak di rumah juga. Oh baik, iya semua di rumah ya. Sekarang bapak-bapaknya juga di rumah ya, nemanin ibu-ibunya. Sama-sama pegawai negara ya. Iya, semuanya ternyata sama ya. Ini kan Arung kan ya, baca aja namanya siapa? Nih, Multiliterasi Indonesia Multiliterasi. Ade Arung mau nanya tuh, Ade Arung. Ini sebelumnya nih Pak, aku mau tanya dulu nih. Kan kita Pak Dedi ini dua orang nih, angkatan pertama tuh Pak Dedi dan Pak Agus ya. Sedangkan angkatan kedua tuh Pak Eri. Jadi kan sedikit banget ya kalau misalnya laki-laki itu dia kita lihat di dunia literasi anak atau khususnya untuk membacakan nyaring nih saat ini. Nah, ini awal mulanya kenapa sih Pak? Apa Pak Dedi dulu nih ya, Pak Dedi apa dari awal memang suka membaca, tapi udah ketahuan ya pustakawan, tapi pustakawan dari kecil Pak Dedi suka baca, lalu buku yang paling buat Pak Dedi inget sampai sekarang tuh buku apa Pak? Atau ada nggak buku yang
yang diturunin gitu ke anaknya sekarang? Karena Eh, suka sama bukunya? Kalau dibilang pustakawan, karena pustakawan suka baca, enggak juga sih Mbak Lilis ya. Oh, enggak juga. Eh, Profesi pustakawan itu juga tidak jadi jaminan seseorang suka membaca gitu kan. Tetapi pada akhirnya yang lebih memantik saya untuk senang membaca karena anak gitu sebetulnya Mbak Lilis. Setelah kita punya anak, saya sama istri berkeluarga, akhirnya punya anak, dan saya merasa bahwa oh ternyata kebutuhan literasi itu sejak usia dini gitu kan. Nah, sedangkan di keluarga itu yang keberhasilan mendidik anak itu adalah dengan memberikan contoh. Nah, mau tidak mau kan sebagai orang tua ya kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Sehingga dari situlah mulai berpikir bahwa ya kita harus memberi contoh yang baik kepada anak kita. Kalau kita memberi contoh, kalau kita ingin anak kita senang membaca, ya kita juga harus memberi contoh membaca gitu kan kepada anak kita. Jadi kalau dibilang dari dulu enggak juga sih gitu kan. Walaupun ya ada beberapa buku yang saya senang baca, terutama di buku-buku komputer, tetapi kalau buku-buku lain sih kurang suka. Tetapi hari ini ya saya mulai membaca banyak buku, ya buku-buku parenting gitu kan, buku-buku pendidikan gitu, novel saya baca dan sebagainya gitu. Menarik sebetulnya sih Mbak Lilis ketika Mbak Lilis bilang angkatan pertama cuma 2 orang, angkatan kedua hanya 1 orang. Saya kira karena masyarakat kita berpikir bahwa pendidikan keluarga atau pendidikan anak itu adalah tugas ibu. Sehingga bapak atau ayah itu merasa bahwa itu bukan tugas saya gitu kan. Akhirnya itulah yang mungkin banyak orang berpikir ini mah pekerjaan ibu gitulah, kira-kira seperti itu. Akhirnya ya itu tadi di batch 1, batch 2 mayoritas kan ibu-ibu gitu. Iya, Termasuk betul. di guru-guru pendidikan usia dini pun kan kalau kita lihat guru-guru TK, guru-guru PAUD itu Kebanyakan mayoritas perempuan ya. hampir 80-90% itu pasti perempuan gitu. Kalau buku ya waktu masih kecil ya senangnya buku bobo. Buku Iya ya, bobo, cerita ya. Donald Duck gitu kan, yang seperti itulah yang yang seneng gitu. Itu Mbak Lilis. Iya, betul. Iya ya, Pak. Tadi Pak Dedi bilang karena masih berpikir bahwa ini tugasnya perempuan ya, jadinya laki-laki jarang. Mudah-mudahan setelah ini jadi banyak ayah-ayah juga yang mengambil perannya ya, kembali ke rumah gitu kan. Lalu Pak Eri nih, Pak Eri. Pak Eri, jadi Pak Eri dari awal nih, kalau Pak Dedi kan tadi justru setelah punya anak nih ya Pak, kita sadar bahwa ternyata anak butuh pendidikan literasi dari dini ya Pak ya. Jadi kita juga terpacu untuk senang membaca akhirnya ya Pak Dedi ya. Kalau Pak Eri sendiri gimana Pak Eri? Apa dari kecil, masa kecilnya sudah senang banget baca buku? Lalu ada buku yang paling berkesan gitu yang Pak Eri ingat sampai sekarang gitu Pak Eri coba? Kalau sebenarnya kurang lebih sama ya seperti Pak Dedi. Jadi kalau misalkan dibilang yang suka baca banget sampai jadi kutu buku banget gitu sih enggak. Cuma memang ada beberapa dari kecil memang saya hobinya memang sering diajak sama orang tua saya ke toko buku. Beli bukunya kadang enggak, tapi ke toko buku aja buat baca-baca di sana gitu aja sih paling. Cuma kalau yang sampai menghabiskan waktu sepanjang hari baca sih enggak. Terus kalau buku sebenarnya kurang lebih sama. Ya kalau anak kecil kan zaman dulu yang happening tuh majalah Bobo. Terus kalau udah mulai agak gedean dikit, saya malah justru senangnya baca komik. Terus kalau Iya. buku cerita ya ada beberapa, cuma malah saya lebih senangnya ke yang non fiksi sebenarnya. Jadi kayak buku-buku ensiklopedia atau buku-buku reference seperti itu, saya lebih suka baca itu kalau zaman kecil.
Terus kalau untuk anak, eh, mulai membacakan gitu ya kepada anak. Jadi kurang lebih sih sama. Jadi waktu saya mau istri hamil, itu kan ya sebagai orang tua, walaupun basic saya dokter gitu, cuma menjelang kelahiran anak itu ini suka bingung. Waduh, ini saya harus ngapain nih? Saya masih belum punya pengalaman. Akhirnya ya mulai baca-baca buku parenting yang kayak gitu-gitu ya. Ya karena mau punya anak itu jadi mulai baca-baca, cari tahu tumbuh kembang anak, walaupun dulu belajar tapi kan nggak terlalu dalam. Ya mulai-mulai cari tahu, oh stimulasi yang harus diberikan seperti ini dan ini. Terus sebenarnya dulu mulai membacakan anak itu karena saya kan di TNI AU dan dinasnya itu selalu jauh dari istri dan anak. Jadi kadang ketemu cuma sebulan sekali, 4 bulan sekali. Jadi jarang ketemu. Justru bacanya itu lebih ke ini, buat biar ada kegiatan sama anak, lebih ke bonding kali ya. Jadi karena kan ada anak kecil tuh mau diapain sih, bingung gitu kan. Kalau ada buku ya udah akhirnya Ajak baca aja gitu ya. jadi lebih ke nyari aktivitas yang bisa dilakuin sama anak dulu sebenarnya. Dulu Awalnya gitu ya Pak. belum kenal yang namanya read aloud harus begini yang kayak gitu-gitu belum kenal. Paling awalnya gitu aja. Terus pas sebenarnya baru mulai rutin dibacain itu pas anak umur 2 tahun yang benar-benar rutin seminggu sekali, karena kebetulan kan saya domisili di Bogor. Pas anak 2 tahun itu saya dipindahin ke Bandung, jadi mulai bisa lebih sering pulang perginya Bandung Bogor seminggu sekali pulang. Ya tiap pulang ya kegiatannya salah satunya bacain itu sih. Dulu ya belum mendalami sampai manfaatnya harus begini gitu. Ya masih aktivitas rutinitas aja gitu. Terus pas sudah mulai sekolah di Jakarta makin banyak waktu sama keluarga. Terus ya kebetulan lihat-lihat awalnya ya apa sih, cari-cari buku anak gitu kan, terus ngobrol-ngobrol sampai akhirnya tertarik dengan kegiatan literasi ini. Ditambah lagi pas lagi pandemi ada waktu banyak luang ya akhirnya ikut training trainer read aloud, terus yang literasi dini gitu-gitu sih. Iya, soalnya iya betul, saya lihat di mana kalau nggak salah itu Pak Dedi militer, tapi wow ini militer Pak Eri. tapi oh iya Pak Eri. Pak Eri ini iya Pak Eri. Pak Eri ini kan Pak Eri ini kan militer, tapi apa namanya mau benar-benar ngajak anak untuk dekat gitu ya Pak, untuk membacakan buku ya Pak ya. Itu biasanya bacanya kapan tuh Pak? Kalau baca buku sama anak, apakah menjelang tidurkah? Lalu apakah disempatkan atau memaksa diri? Hari ini belum baca buku nih, harus baca buku kayak gitu. Dipaksa, Kalau kita maksa diri atau memang ada waktu yang dikhususkan gitu Pak? sebenarnya kalau secara khusus dikhususkan baca buku harus kapan-kapan gitu nggak ada. Cuma secara natural alaminya akhirnya jadi kebiasaannya itu menjelang tidur. Jadi anak tuh kalau udah mau tidur itu dia udah kalau sekarang karena udah gede, udah umur 5 tahun, dia udah bawa beberapa buku gitu untuk minta dibacain gitu. Cuma kalau dari awal misalkan harus ditarget atau gimana sih enggak, karena memang pada dasarnya awalnya cuma untuk ini aja, nyari kegiatan yang bisa dilakuin bersama anak. Kalau udah mentok mau ngapain nih, kan main-main yang ngobrol-ngobrol gitu, ya udah akhirnya baca buku. Cuma di perjalanannya akhirnya ya mau tidur itu dibiasakan baca buku. Jadi emang awalnya itu lebih ke ya cari kegiatan bersama anak, cuman akhirnya jadi kebiasaan dan ternyata ya memang banyak manfaatnya manfaatnya ya Pak ya. banyak juga ya. Baik. Kalau Pak Dedi, gimana Pak Dedi? Ada waktu khusus kah menyempatkan untuk baca buku sama anak? Sama sih, sama seperti Pak Eri. Kalau dulu saya mengenalkan buku ke anak itu, membacakan buku itu semenjak usia anak sekitar 4 bulan lah, pokoknya di atas 4 bulanan lah. Jadi sejak itu udah mulai membacakan buku, walaupun itu
tidak konsisten gitu kan, tidak rutin, hanya sekali saja. Nah, mulai rutin itu sejak usia anak 2 tahun. Sejak usia 2 tahun, kenapa akhirnya membacakan buku? Karena saya sempat sama istri, kita sempat ngasih handphone ya ke anak, dan ketika kita mau coba ambil, anak itu marahnya luar biasa. Jadi dari sana kita diskusi sama istri, ini nggak bener ini, gitu kan. Ternyata ini salah. Jadi kalau kita berikan handphone, memang anak itu akan bahasa Sundanya anteng gitu ya. Dia tidak akan mengganggu pekerjaan orang tuanya. Tetapi ketika kita ajak untuk melakukan aktivitas lain, dia menolak. Makan pun susah gitu kan. Sampai pipis pun ya, karena dia terlalu asik sampai pipis di celana seperti itu. Dan kita bilang, pada saat itu ya Pak? Ya, ini ternyata salah gitu kan. Dan yang mulai mengenalkan istri gitu kan, ini ada read loud gitu kan, terus coba lihat gitu kan, dan sebagainya, sampai akhirnya ikutan trainer read loud. Tapi rutinnya semenjak anak usia 2 tahun, dan itu dilakukan sebelum tidur. Dan akhirnya hari ini jadi kewajiban gitu kan. Di usia 3 tahun anak sudah senang dengan buku, dan kalau sebelum tidur tidak dibacakan buku, dia akan marah. Jadi ya wajib harus dibacakan buku. Jadi sebelum tidur itu dia akan mengambil, samalah Pak Eri ya, kalau anak sudah senang, ya sebelum tidur mereka akan ambil beberapa buku. Kadang-kadang ngambil 5-6 buku. Wah, ini udah terlalu malam gitu kan. Akhirnya kita minta juga ke anak, ya udah jangan banyak-banyak, maksimal 2 ya gitu, karena udah terlalu malam. Kalau tidurnya jam 8:30, jam 9 boleh deh lebih dari 3. Tapi kalau udah jam 11:30 malam gitu kan, 11:30, ya udah maksimal 2 aja. Jadi Wow, 11:30 masih minta dibacakan buku ya Pak? Iya, kadang-kadang kejadian lucu kayak gini, misalnya dia tidur, kita sudah pulang dari mana ya kan, dia tidur di mobil, terus kita dipindahin ke kamarnya, karena itu kan tidak ada proses membacakan buku dulu tuh ya, karena sudah dari luar ketiduran kan, ya, ketiduran. Nah, tengah malam bangun, dia minta dibacakan buku dulu. Iya. Akhirnya ya udah, kita bacakan buku dulu, 1 buku, terus ya dia tidur lagi. Benar-benar Kadang-kadang seperti itu, Mbak Lilis. Iya, benar-benar Ya. udah cinta banget ya anaknya Benar. Pak Dedi ya sama buku ya. Iya, udah seneng banget. Dan dia biasanya kalau misalkan kita belikan buku, kadang-kadang kan buku-buku anak itu yang berseri ya. Jadi kalau misalkan buku binatang itu ada serinya, misalkan lumba-lumba, ada penguin dan sebagainya, dia pasti akan lihat belakangnya. Loh, ini kok cuma ada 2 ya? Ini sisanya yang 7 lagi belum dibeliin. Dia akan nagih terus sampai semuanya lengkap. Gitu. Iya, sampai serinya habis ya Pak. Iya, sampai semuanya lengkap. Ini astagfirullahalazim, ini ada Pak Riza. Pak Riza. Jadi gimana Pak Riza? Pak Riza nih gimana Pak? Apa dari masih kiciknya itu sudah terbiasa dengan buku Pak Riza? Terus buku apa sih Pak Riza yang biasanya dibaca dan sampai sekarang inget banget gitu, tentang apa Pak Riza? Oh ya, saya juga ada pergiliran ya. Iya, kalau flashback sih sama, mungkin kita seangkatan tadi sama Pak Dedi sama Pak Eri. Jadi waktu kecil saya, orang tua dulu langganan bobo, benar. Langganan bobo sampai sekitar kelas 3. Kemudian ada buku waktu itu, jadi bacaan saya bobo, sama ada buku namanya buku semacam ensiklopedia Widya Wiyata, mungkin kalau pernah, Widya apa gitu buku, jadi semacam
ensiklopedia terkait flora, fauna, sama bangunan bersejarah. Nah, sejak kan saya kecilnya di Jawa, jadi di Jawa Tengah, jadi buku yang ensiklopedia itu yang sering saya buka ulang-ulang. Nah, kemudian pindah ke Bogor, mungkin satu tempat sama Pak Eri. Ya, bacaan saya sih biasa aja, nggak lepas dari buku pelajaran dan sebagainya. Nah, itu kalau emang pure murni baca buku di luar buku pelajaran, saya berkurang. Karena saya lebih senang aktivitas di luar akhirnya, sejak kelas 4 SD itu. Kelas 4 sampai dengan SMP, saya waktu zaman dulu kan ada pustaka toko-toko bacaan buku gitu ya. Nah, ada Kopingho. Nah, tapi saya kok nggak ngambil Kopingho-nya, saya lebih ke komik atau SMP. Paling yang satu-satunya komik yang saya sukai itu ada Kung Fu Boy. Nah, hanya itu aja. Lalu SMA saya lost baca buku-buku kayak gitu lagi. Baru mulai kuliah saya mulai suka lagi membaca. Terlebih itu sejak kalau basic bukunya yang saya suka itu terkait sejarah sih sebenarnya, sejarah, peradaban dan sebagainya. Sama mulai lagi pas zaman kuliah kan udah nggak aktivitas, sudah tinggal nggak ada mata kuliah lagi, saya pas zaman itu muncullah 5 cm. Mungkin Pak Dedi tahu 5 cm itu. Nah, dari situ saya mulai sering ke toko buku, kemudian cari-cari lagi. Jadi lebih ke novel sih, lebih ke novel yang non fiksi kayak Pak Yadi tadi itu. Nah, setelah itu udah aktivitas kembali karena saya di remote area. Waktu setelah lulus saya sempat kerja di remote area, jadi ya koleksi buku saya juga. Jadi waktu saya nggak, koleksi bukunya terbatas dan setiap off saya gunakan buat kegiatan outdoor. Jadi ya berkurang lagi rutinitas membaca itu berkurang. Setelah itu bertemu dengan istri, dan itu masih LDR kita waktu itu, sempat LDR kita tahun berapa Bu ya? 2014 ya. Waktu menikah sampai 2014 itu ya karena belum ada momongan, kita memang kegiatan ya refreshing kayak gitu-gitu aja. Tapi pas saat sudah ada anak, saya LDR sama istri. Nah, karena LDR itu jadi saya nggak terlibat langsung dengan yang khususnya yang Siang Ajo ini. Jadi sekitar 2,5 tahunan ya Bun ya, 2,5 tahunan itu Ajo sama bundanya di Kalimantan, saya di Jakarta. Nah, memang waktu itu sempat kita belikan anak-anak yang Ajo ini buku bantal, dan itu rutinitasnya sama bundanya. Nah, akhirnya muncul adiknya, lahir adiknya yang berikutnya. Nah, di situ istri memutuskan untuk resign dari ASN. Nah, dari situ ini hemat saya sih, di situ sih saya mulai menggali tentang parenting dan sebagainya. Akhirnya ya saya ikut ke bawah arus yang ya memang tugas orang tua untuk membesarkan anak kan. Cuman metodenya banyak metode gitu. Nah, pas mulai usia Fikar 4 tahun dan mulailah istri saya mulai merutinkan ikut membacakan anak-anak si Fikar Ajo buku. Ya terkadang saya nggak rutin membacakan.
sampai detik ini saya juga tidak rutin membacakan, ya mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali terlebih. Tadi di awal saya pulang pagi subuh pulang maghrib, jadi hari-hari saya habis di itu, jadi ya akhirnya saya bonding sama anak lebih banyak interaksi saja, tapi untuk membaca buku saya kurang. Nah, terlebih saat ini udah lahirlah yang kedua, dan intensitas pandemi ya, pandemi saat ini setelah sejak COVID ini, day-to-day-nya sering ketemu dan sebagainya, ya notabene ya, saya lebih banyak membacakan yang kedua itu buku-buku yang apa ya, kata istri saya living book, saya nggak tahu living book seperti apa. Living book itulah yang banyak dari buku-buku itu. Yang teman siang Ajo lebih saya banyak ajak diskusi buku-buku yang non fiksi atau lebih ke kayak sejarah, ensiklopedia kayak gitu-gitu. Jadi dua jenis buku yang berbeda untuk dua tipe anak ini saat ini kita. Tapi tetap saya jujur saya jarang membacakan buku ke anak saya karena ya itu satu dan lain hal. Ya gitu Marilis, histori saya. Iya Pak Riza. Jadi mulai dari Ajo ya umur 4 tahun ya, lalu Arsya lahir ya Pak Riza ya. Mulai untuk ikut-ikut membacakan buku ya Pak Riza ya. Iya. Lalu kenapa nih Pak mau mulai membacakan buku untuk anak-anak tuh kenapa Pak Riza? Ke semuanya juga kali ya Mbak Lilis ya? Nanti gantian. Ini Pak Riza dulu, silakan Pak Riza yang tadi lupa. Kalau dulu kan kalau bahasanya kalau anak dalam di perut ibunya diajak ngobrol nanti dia komunikasinya lancar gitu, lebih cepat menangkap itu. Ini saya bukan bahasa Pak Eri, bukan bahasa istri saya dalam dunia medis gitu ya. Kita saya bahasa awam aja. Nah, saya dulu coba mempraktekkan itu masalah ya kita setel musik, instrumentasi gitu, terus baca dongeng. Cuman ya kalau saat-saat ini ya satu sisi semangat istri saya yang menggebu-gebu, ayo kita bacakan read aloud buat anak-anak kita. Bermula dari semangatnya istri ya Pak ya. Serius nih. Iya, ya deh, saya insya Allah saya support gitu kan. Nah, awal mulanya saya hanya mensupport. Ayo kita ke Gramedia, ayo kita ke sini cari buku. Sampai-sampai saya waktu misalnya dinas ke daerah gitu nggak lagi ada waktu senggang, mampir gini, pengen beliin buku, saya tanya, ini buku bagus nggak? Itu bukan living book, kata si ibu. Waduh, yang mana lagi living book ini? Saya bingung gitu kan. Ayo udahlah, ntar aja lah saya pulang ajak gitu ya. Iya, saya ajak aja lah. Saya ajak aja beli buku dah, saya bilang gitu. Karena persepsi living book, buku yang bagus buat anak itu kan orang beda-beda nih. Nah, karena support semangatnya dari istri, dorongan dari istri, itu bukan living book, ya wes saya nggak jadi beli buku lah, nanti aja sama-sama gitu. Nah akhirnya ya udah sampai detik ini memadamkan semangat bapak-bapak ya ini istrinya. Ya wes kayak gitu kan. Ya udah ya akhirnya efeknya sih saya terasa, saya pribadi walaupun saya jarang karena lebih intensitasnya lebih sama bundanya, itu yang Ajo khususnya cepet ini apa, diajak diskusi, diajak baca buku dewasa maksudnya kayak apa ya Bun, yang teksnya banyak gitu ya. Teksnya banyak. Iya, waktu itu ayahnya sempat gantiin sesi sama saya kan baca apa itu The Journey of Muhammad ya, yang itu bukan sih? Ya itu kan kayak buku kitab tebal gitu. Nggak tahu diapain sama bapaknya, tapi bapaknya keluar bilang udah lancar dia gitu, kayak gitu doang sih bilangnya. Nah terus saya lebih banyak kalau yang dengan Ajo
poinnya gini, kamu baca mana yang nggak mengerti atau yang terhambat, saya benarkan, tapi akan saya tambahkan penjelasan, kan terlebih terkait ada gambar dan sebagainya. Nah itu yang saya kombinasi. Jadi pas waktu hanya kalau untuk membaca lancarnya mungkin lebih apa sih istilahnya, apa yang kemarin saya sempat dengar, ditinggikan nadanya, diperjelas, itu apa nih? Intonatif apa? Playful. Parentis, motheris apa? Bukan apa ya? Dilogatin apa namanya itu? Intonasi. Intonasi sama apa sih? Diulang-ulang, rima dan sebagainya. Oh, berima. Nah, itu kok Mbak Lilis yang lebih tanggap ya? saya nggak saya lakukan gitu, karena saya lebih banyak kamu baca, ayo kita diskusi, kita jelaskan gitu. Nah, mungkin yang rima terus yang dan lain-lain yang empat poin kalau nggak salah ya. Waktu itu saya sempat nguping tuh read aloud sama itu empat poin atau berapa poin itu yang sama Bu Rosi itu. Nah itu jadi nggak saya lakukan, biarkan itu istri aja deh yang lakuin, saya bilang gitu. Ya wes, jadi nah setelah sejak itu ya alhamdulillah sih si Ajonya cepet gitu, jadi ngomongnya dan terkadang efeknya sekarang sering sama kita sering ngajak berargumentasi gitu, karena setelah tahu ini nanti dia akan membahas lah ini kenapa Bun. Nah jadi ada ajang diskusi, dan terkadang saya nggak sabaran atau udah deh pokoknya nanti deh kita lanjutin, saya bilang gitu, yang penting ikutin dulu aja. Nah kan nanti bundanya yang coba menggali lagi. Jelasin ya. Kalau Arsha sih masih sebatas, yang anak kedua masih sebatas dibacakan, cuman dia dengan cara dibacakan dia hafal gitu, di mana poinnya di halaman ini harus membaca apa, di halaman ini harus membaca apa gitu kan. Nah mungkin saya juga kaget tiba-tiba kok ada IG live si Arsha yang anak kedua yang di sesi IG live untuk anak-anak kedua saya gitu. Bener Bun, udah siap Bun? Iya coba aja, nanti dia tahu kok udah baca buku ini gitu. Ya efeknya sih gitu sih sejauh ini. Berarti panjang lebar saya. Berarti aku nangkepnya gini ya Pak Riza ya, mulai dari semangatnya istri mengajak ayah ya. Berarti udah dapat nih, berarti kita para istri harus semangat menggebu-gebu tadi kata Pak Riza ya. Mbak Lilis ditanya mengajak atau memaksa? Pokoknya ada garis bawah semangat menggebu-gebunya istri itu ya. Nah, di tanda kutipin aja. Ayo Pak gitu ya. Nah, kalau Pak Eri nih, Pak Eri gimana Pak Eri? Kenapa sih Pak mau bacain buku untuk anak? Kalau saya sebenarnya sempat ada punya pengalaman serupa dengan Pak Dedi. Jadi waktu dulu anak itu Pak Eri suaranya kedengeran nggak yang? Oh, ya. Kedengeran tapi kecil. Kecil. Ini sekarang jelas. Kecil juga. Kayaknya Pak Eri emang lembut suaranya ya. Kalau agak jelas. Ya jelas Pak. Jadi dulu saya sempat punya pengalaman yang serupa dengan Pak Dedi. Jadi anak itu terlalu tergantung dengan gadget. Jadi waktu dulu sampai usia 2 tahun malah dia tuh belum keluar satu kata pun. Itu kan udah terlambat banget ya. Jadi waktu berapa tahun dulu, Pak? 2 tahun waktu itu. 2 Jadi, tahun. Ngomong ibu, ayah, mama, papa aja itu nggak keluar sama sekali. Dia kalau mau itu cuman mangap-mangap doang, tapi nggak keluar gitu. Jadi itu juga salah satu yang membuat saya sama istri semakin semangat. Jadi dulu memang dia kan lahirnya prematur kebetulan. Lahir tuh 31 minggu. Kemudian kalau dari dokter anaknya itu pokoknya target tumbuh kembangnya itu harus bisa mengejar sampai usia 2 tahun. Nah, kebetulan semua aspek yang lain tuh bagus, cuma memang tinggal bicaranya doang. Bicaranya itu sampai umur 2 tahun dia nggak keluar satu kata pun. Tapi dia kalau misalkan kita ajak komunikasi itu dia paham. Jadi
ya, dan dia juga memang cukup dekat dengan gadget waktu itu kebetulan. Akhirnya kita memutuskan untuk stop gadget sama sekali. Kemudian ya mulai melakukan berbagai macam kegiatan yang bisa merangsang dia untuk mau ngomong. Ya ada beberapa ya bukan ya semacam kayak terapi ya kayak gitulah. Cuma terus habis itu dia cepat. Jadi memang kemungkinan sih jadi nggak ada gangguan, nggak secara fisik dia nggak ada gangguan. Cuma memang kurang terstimulasi aja. Kemudian kita bacakan, kemudian dengan aktivitas-aktivitas yang lain, akhirnya itu ternyata cepat. Jadi keluar satu kata langsung banyak, terus dia senang nyanyi, ngoceh-ngoceh, walaupun awalnya nggak terlalu jelas ya kedengarannya, apa maksudnya kata-katanya masih nggak jelas, sampai akhirnya ya pokoknya kita jadi rajin gitu, bacain buku, terus ngajakin ngobrol, ngajakin nyanyi. Ya itu salah satu yang memacu untuk terus membacakan buku. Jadi manfaatnya kerasa banget. Terus kayak kosakatanya dia juga dari baca buku itu banyak yang ya kan, kalau yang teorinya kan kosakata bahasa tulisan yang baku gitu kan. Dia juga kadang kita terkaget-kaget gitu kan, ngomong ayo ayah kita berteduh di pohon yang rindang, atau pokoknya ngomong-ngomong yang lucu. Bahasa buku Kita ya. dengernya cuman bahasa buku banget gitu. Terus dia tuh jadi orangnya jadi senang cerita. Jadi kalau ada pengalaman kecil cuma ketemu kupu-kupu di taman aja dia cerita bisa sampai lama aja terus dikejar yang kayak gini-gini. Paling itu sih yang manfaat yang benar-benar kerasa. Terus ya pertama terus juga sama itu yang bonding tadi, karena kan saya juga ketemunya agak jarang, paling seminggu sekali, mulai usia 2 tahun itu seminggu sekali. Jadi kalau ketemu tuh kadang dia tuh nggak mau deket sama ayahnya, jadi ayahnya diusir, nggak boleh deket-deket, tidur di luar gitu. Pokoknya dia nggak mau deket-deket gitu lah. Cuma dengan baca buku ini jadi ada aktivitas yang bisa mendekatkan kita. Paling singkatnya Baik. itu sih ya. Jadi dari awalnya umur 2 tahun itu merasa bicaranya kurang ya Pak Eri ya. Lalu Itu mulai salah satu untuk yang bikin kita berarti Pak Dedi dan Pak Eri ini ada motivasi penguatnya ya sebenarnya ya, yang tadi ya, karena dampak dari gawai itu yang akhirnya cari solusinya gitu ya, yang istilahnya gongnya banget lah ya. Iya, salah satu yang bikin makin kuat motivasi kita, motivasi saya itu. Pak Dedi juga ya, Pak Dedi ya? Pak Dedi gimana Pak Dedi? Ya betul. Jadi salah satunya itu selain selain tadi dorongan istri lah ya. Ya laki-laki itu kan biasanya relatif agak cuek ya Pak Riza ya. Gitu. Jadi perhatiannya itu ya kadang-kadang tidak diperlihatkan gitu kan. Jadi kadang hal-hal seperti itu juga lebih cuek. Saya pustakawan tetapi untuk hal-hal seperti itu juga agak cuek gitu. Malah sebetulnya istri yang lebih sering mengingatkan. Istri yang mulai terlebih dahulu membelikan anak buku gitu kan, dan istri yang mengingatkan saya untuk membacakan buku kepada anak gitu. Jadi dari istri mungkin kalau saya kutip bahwa ibu itu adalah madrasah yang pertama, ya mungkin disitulah sehingga yang selalu mengingatkan ya ibu gitu kan, istri yang mengingatkan gitu. Ya itulah fungsi sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tetapi tentunya namanya madrasah juga harus kita dukung gitu kan. Yang namanya madrasah harus ada supporting system yang lain. Nah, peran suamilah sebagai supporting system yang lain di madrasah itu sehingga kegiatan pembelajaran dan pendidikan bisa berjalan baik kepada anak. Kira-kira sih itu. Baik ya. Mantap. Jadi tadi itu sebenarnya ya, Mbak Lilis? Ya silakan dok. Oh ya. Tadi itu kan sempat diskusi juga sama Pak Riza gitu kan. Saya sempat ceritakan juga background dari Pak Dedi dan Pak Eri gitu.
kalau waktu awal kelas tuh kan inget tuh Pak Eri sempat bilang pas pandemi momennya yang belajar-belajar itu laut gitu ya Pak Eri ya. Saya inget soalnya pas di lagi kelas. Terus Pak Riza juga sempat nanya tadi apa ya? Motivasi apa tadi ya? Udah terjawab ya berarti ya? Oh iya. Gimana tadi ya pertanyaannya? Menarik juga tadi dari diskusi yang di Tadi saya sempat nanya gitu, maksudnya background Pak Eri sama Pak Dedi apa nih Bun gitu kan? Oh Pak, saya mengambil sisi positifnya, sisi saya positif. Oh Pak Dedi pustakawan pasti suka baca, saya bilang gitu kan. Terus Pak Eri dokter sama kayak Bunda pasti suka baca karena dokter dituntut harus sering membaca gitu kan. Berasumsi gitu. Ya kita Berasumsi. Kemudian karena tadi makanya saya juga sempat kok harus ikut ya, ini saya fair-fairan aja. Ayah ikut juga ya gitu. Waduh ikut juga ya. Ya nggak apa-apa sesekali gitu. Kenalan juga sama Pak Eri sama Pak Dedi. Waduh saya kan nggak jarang bacain buku buat anak-anak, paling seminggu sekali Bun. Iya. Kalau Pak Eri sama Pak Dedi mungkin rajin itu, terlebih udah ikut read a lot saya bilang gitu kan. Waduh saya mundur selangkah dulu deh gitu, sudah ambil kesalahan gitu, ibaratnya gitu. Nah terus saya sempat ini, jadi saya sempat tanya ke istri melatar belakanginya apa gitu. Nah saya coba melatar belakangi Pak Eri sama Pak Dedi membacakan buku ke anak itu apa gitu kan, selain dari background pendidikan, apa pekerjaan gitu kan, terus ada nggak sisi luarnya lagi. Nah tadi istri saya sempat bilang kalau Pak Eri punya toko buku deh gitu kan, toko buku anak gitu kan Pak. Wah itu tambah lagi tuh, itu harus masa punya toko buku nggak toko buku anak lagi. Itu dia motivasinya iya benar itu buat biasa bapak-bapak kan. Saya bilang gitu. Ngeles ini sih. Ngeles ya. Nyari-nyari pembenaran. Nah itu. Wah itu cocok itu Pak Eri, berarti udah benar gitu. Nah kalau saya kan jarang gitu. Saya sukanya naik kegiatan alam, outdoor. Ayo deh kalau mau kemana ya ayo saya gituin. Gitu. Makanya tadi ya udah deh. Istri saya bilang ya udah coba tanya-tanya tanya aja di nanti pas acara Juman gitu. Nah, jadi ternyata kejawab ya Pak. Itu tadi. Motivasinya lebih kurang sama Pak Eri yang basicnya dokter. Yang paling kuat itu istri Pak Riza. Iya betul. Akhirnya jadi sama. Jadi sama Pak, saya gitu. Bapak-bapak jadi apa nih ya sarannya buat kita yang udah di literasi nih dan udah tahu manfaatnya, udah ngelihat juga sehari-hari di rumah. Jadi sarannya apa nih untuk pergerakan kita, untuk pelibatan yang sama, karena kan kita sama-sama baca di Jim Trilis juga ya, terjadi perubahan era yang tadinya lelaki biasanya merajai tangga-tangga akademis lah, prestasi-prestasi yang berhubungan sama itu ya yang berkaitan lah sama literasi gitu. Sekarang memang lebih banyak perempuan gitu kan. Sejak memang pasti perubahan era juga kan, era industri. Terus kedua ada penelitian dari saya agak liatin juga ya. Ini mana tadi ya? Biasanya saya ya ini dari terus screen share kan ya? Iya. Ya, ini dari oke. Ini agak susah nyarinya karena kan biasanya read aloud aja, jarang yang membandingkan studi longitudinalnya kepada dua sisi, bapak dan ibu gitu. Gimana efeknya gitu secara jangka panjang kalau dibacakan oleh bapak atau oleh ibu atau oleh keduanya. Ternyata kalau dari sini, ini kan memang berhubungan sama program gitu kan di Amerika, ada Head Start namanya.
dia memperkenalkan literasi itu sejak dini gitu kan. Ya sesuai lah sama topik kemarin yang kita bahas di literasi dini. Terbukti di sini bapak-bapak memang frekuensinya itu lebih sedikit membacakan buku ke anak. Sama sebenarnya tadi dari hasil diskusi kita juga. Bapak-bapak itu di sini malah terseringnya adalah seminggu sekali. Oh, berarti benar ya Pak Riza tadi ya. Pak Riza ya, Pak Riza. Cocok Tapi kalau ya. Pak Eri dan Pak Dedi kan ini menarik nih perbedaannya Pak Riza dan Pak Dedi dan Pak Eri kan tadi ada ya jalurnya tadi ada motivasi, lalu mengambil kelas. Kalau Pak Riza kan misalnya murni lah dari pengaruh dari istri misalnya gitu. Nah ini apakah ada perubahan gitu? Terus yang itu dulu deh, nanti baru kita mungkin agak sedikit nyentil bahasan tentang pembedanya apa sih dampak berbedanya bagi kalau bapak-bapak yang bacain buku gitu kan. Coba penasaran nih Pak, ada nggak perbedaannya ketika telah tahu manfaatnya, tahu teknisnya, tahu merasakan juga ditambah kayak gitu, lalu masalahnya teratasi kan dari yang sebelumnya ada masalah, sekarang malah jadi suka buku gitu. Pak Eri dan Pak Dedi mungkin? Oh, ya. Prosesnya tadi ya Dok ya? Iya kan tadi ada perbedaan tuh. Iya kalau dulu kan kalau saya baru tahu teknik-teknik itu kurang lebih sebenarnya 2020 ini ya. Cuma kalau memang sebelumnya sudah mulai rutin membacakan kepada anak ya saya sama istri sih sebenarnya ya. Itu ya salah satunya itu dia perkembangan bahasanya tuh pesat sekali lah dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan itu dari mulai akhirnya muncul kata pertama anak saya itu sampai akhirnya dia jadi banyak bicara kemudian 1 bulan ya Pak ya, cepet ya Pak? Iya cuma 1 bulan karena memang mungkin secara anatomi maksudnya secara struktur dan lain-lain nggak ada gangguan gitu cuma memang kurang stimulasi saja gitu jadi cuma gangguan fungsionalnya aja jadi begitu udah keluar 1 akhirnya dia langsung cepat gitu walaupun awalnya mulai bicaranya nggak terlalu jelas gitu ya ngomongnya masih kata-kata yang nggak terlalu kita tangkap sampai akhirnya bisa ngomong dengan jelas sampai sekarang cerewetnya kayak gitu tuh kerasa banget itu pesat banget. Kemudian setelah mulai tahu teknik-teknik dan lain-lainnya kalau dulu kan baca buku ya udah ambil buku baca selesai gitu ya begitu udah tahu teknik-tekniknya jadi makin seru jadi kadang baca bukunya itu cuma sekali tapi habis itu ngobrolnya itu yang banyak jadi banyak hal yang bisa didiskusikan akhirnya dari buku cerita itu kemudian kalau ya terus dia jadi orangnya tuh senang cerita karena udah biasa dengar cerita ya jadi dia kalau ada pengalaman apapun dia tuh jadi senang cerita gitu ya itu kan salah satu yang menurut saya bagus juga jangan sampai nanti begitu udah banyak ada anak makin dewasa ada permasalahan tuh dia diam-diam aja nggak cerita ke orang tuanya gitu kan dengan dia cerita di usia sekarang ya menurut saya itu sesuatu yang bagus juga jadi anak tuh terbuka dengan orang tuanya terus ya paling itu sih terus kalau misalkan udah tahu tekniknya kalau dulu ini kadang saya pernah beli buku terus karena nggak ngelakuin prabaca sebelumnya ya jadi buka unboxing oke kita baca pas baca jeng kok bukunya kayak gini gitu kayaknya nggak pas sama anak gitu kan kalau di dengan Turning Red Cloud ini kan itu ada tahapannya yang memang harus melakukan prabaca biar tahu jalan ceritanya dan lain-lain ya itu juga yang akhirnya sekarang dalam pemilihan buku pun lebih tertata lah lebih berhati-hati gitu jadi kita harus tahu dulu sebelum kita bacain ke buku nggak asal covernya bagus judulnya bagus ternyata isinya sesuai paling gitu sama ini kadang kalau dulu baca buku suka tiba-tiba ada kata-kata yang aneh yang kita sendiri kadang nggak tahu gitu kan ini maksudnya apa gitu kan ini apa anak nanya gitu kan terus karena belum baca bukunya dulu aduh apaan kita ya juga ayo nggak kita tahu cari ya kadang karena kita juga nggak tahu gitu kan
Atau kadang kita tahu tapi mau ngejelasin ke anaknya tuh bingung gitu kan. Yang gampang dicerna sama anak tuh kayak gimana. Paling itu sih setelah lewat pelatihan ada beberapa cara-cara yang membuat aktivitas bacanya tuh jadi makin asik, makin menarik, dan anak pun lebih enjoy gitu. Kalau secara frekuensi ada perubahan, Pak Ferry? Kalau secara frekuensi relatif sejak saya mulai sekolah itu 2019 ya, kurang lebih udah setahunan. Itu memang sejak saya di rumah hampir setiap hari sih. Apalagi Baca. efek yang sebulan tadi kayaknya ya yang paling bikin rutin ya. Ya, jadi Oke. kita makin semangat gitu karena kita ngerasain ini sedikit banyak ada peran dari membacakan buku ini gitu. Jadi memang begitu ada waktu luang, ya salah satu aktivitas yang jadi pilihan adalah baca buku. Oke. Kalau Pak Dedi gimana Pak Dedi? Kalau saya sebetulnya sebelum ikut kelas read aloud itu memang sudah rutin membacakan buku sebetulnya setiap malam. Saya juga baca beberapa literatur ya, manfaat membacakan buku itu seperti apa sih, dan memang karena anaknya juga sudah senang ya, sudah senang dengan buku ya, sehingga memang tiap malam itu memang saya akan membacakan buku dan wajib membacakan buku. Kita berdua sama istri, dan kadang-kadang anak itu ingin baca sampai bertiga gitu kan. Jadi sebelum tidur ya kita di kasur itu kalau ada peran si A, si B, si C, nah itu akan dibagi oleh anak. Mami jadi ini, papi jadi ini, kakak jadi ini gitu kan. Jadi akan seperti, atau kalau misalkan bukunya bilingual yang dua bahasa, dia akan memilih, dia akan baca yang bahasa Inggrisnya atau yang bahasa Indonesianya seperti itu. Dan jadi kalau saya bilang ya saya sudah merasakan testimoninya terlebih dahulu dari membacakan nyaring itu, sehingga ketika ikut di trainingnya, ternyata apa yang diceritakan itu memang benar sudah terjadi oleh kita gitu kan, sudah terasa oleh saya, sudah terbukti oleh anak saya apa yang diceritakan oleh Bu Rosi, apa yang diceritakan oleh Bu dokter gitu kan, terkait dengan perkembangan otak dan sebagainya. Kalau saya juga melihat bahwa karena memang saya sama istri itu berdua mengurus anak gitu kan, dan kita hanya ya istri itu hanya tinggal di rumah orang tua itu hanya 3 bulan. Jadi semenjak lahir 3 bulan pertama karena belajar bagaimana cara mengurus bayi seperti itulah. Ya setelah itu memang kita mengurus berdua, sehingga tanggung jawab itu adalah tanggung jawab berdua, termasuk dalam hal pendidikan. Dan saya melihat bahwa kenapa akhirnya kita mengenalkan dengan buku, ada banyak hal yang ternyata anak ini bisa nurut kalau sudah di buku. Misalnya contoh kayak gini, saya bawa buku ini. Nah ini Putri Ameli Rajin Potong Kuku. Awalnya anak itu susah, dia takut potong kuku. Tetapi ketika saya bacakan, istri bacakan buku ini, akhirnya dia sadar, oh ternyata kalau nggak dipotong kukunya nanti begini loh, ada kumannya loh, ada ini dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia mau potong kuku. Kemudian kayak misalnya keramas gitu kan, tidak mau keramas, takut dan sebagainya. Kita bacakan buku, kita cari buku. Oh iya ternyata buku ini ada tentang keramas gitu kan. Nah akhirnya setelah dibacakan ya dia paham gitu kan, karena dia bisa merekam, oh ternyata begini ya, di keramas itu nggak serem loh dan sebagainya. Akhirnya anak mau dikeramas. Jadi saya melihat bahwa ternyata buku ini jadi solusi menurut saya, solusi untuk mendidik anak, mengajarkan anak tentang hal-hal yang terkait dengan kehidupan gitu. Apapun itu saya kira, karena kalau misalnya kita mengajak langsung ke anak ternyata agak susah. Tetapi dengan buku ini menjadi lebih mudah gitu. Itu sih yang sangat terasa menurut saya, bagaimana manfaat buku selain ya kalau
kita bicara kosakata tentu saja ya, kosakata anak itu ya luar biasa. Dia bisa membaca buku gitu kan, membaca tulisan bahasa Indonesia, membaca tulisan bahasa Inggris yang kita belum ajari itu gitu kan. Dan ya ternyata inilah testimoni yang benar-benar terasa oleh saya, oleh kami, bahwa anak itu ternyata ketika sering dibacakan buku ya hasilnya seperti ini gitu. Baik. Mbak Mau Ulan, nanya boleh ya, nggak? Mbak Ulan silakan Mbak Ulan. Iya. Mau nanya, sebenarnya cuma penasaran aja nih, kan bapak-bapak bertiga bacain buku ke anak-anaknya ya. Pertanyaannya, istrinya bacain buku juga nggak? Iya pasti ya, itu udah jelas. Nah, pertanyaan lanjutannya, dijawab dulu nggak itu Mbak Ulan? Jawab dulu dong. Nggak usah, itu Konfirmasi dulu Mbak Ulan. Oh, konfirmasi. Kak Eri, coba. Istrinya baca, apakah juga baca? Baca juga lah pasti. Baca juga. Oke. Baca Pak Dedi udah jelas ya, baca Ya, bareng baca. tadi kan? Ya, baca Riza serahkan ke istri gitu ya. Karena Oke. kalau ya karena durasinya mungkin lebih banyak istri karena Ya, kan si frekuensinya Ajo juga. sama Arsya kan juga homeschooling. Jadi lebih banyak di rumah dan memang jadwal-jadwalnya sudah kita coba diatur atur ya. gitu. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pernah ini nggak sih apa istilahnya? Kagok ya. Pas pertama bacain buku nih, misalnya yang belum biasa gitu, terus kayak gimana ya gitu, terus jadi kayak aduh, kok nggak asik banget ya aku bacain ya gitu. Pernah ada pengalaman kayak gitu nggak? Siapa ya? Pak Dedi? Nggak pernah Mbak. Udah biasa karena gini, ya? karena nggak pernah, udah biasa. Karena background saya sebelum membacakan buku, saya storyteller gitu kan. Oke. Saya di kantor itu ya saya sering bercerita kepada anak-anak TK, PAUD itu sudah biasa. Jadi ketika membacakan buku ya malah saya kadang-kadang bisa nggak ada ini ya, nggak ada bingung lagi ya. Ya lebih mengatur suara gitu kan, intonasi, suara yang besar, kecil dan sebagainya. Udah itu bisa all out ya Pak? Iya. Pak Eri gimana Pak Eri? Kalau misalnya kagok sih, maksudnya ya kagok sih enggak sih ya mungkin ya. Mungkin karena kan dulu dari mulai memang kan kalau baca kan sudah mulai dari bayi ya. Jadi ya mungkin berproses aja. Cuma kalau yang baru tahu yang pakai gaya-gaya terus kayak ala storyteller gitu kan emang baru-baru tahu ini. Nah itu paling ya latihannya ya bertahap aja gitu, mulai dari awalnya masih baca datar gitu, terus kan video-video dari yang lain tuh biar awalnya baca gitu seru tuh kayak gimana gitu. Ya gitu sih, cuman kalau kagok sih ya bertahap sih, pelan-pelan. Cuman kalau yang sampai mau kayak gini terus jadi nggak enak sendiri sih alhamdulillah sih belum pernah. Sebentar nak ya gitu, ayah belum baca, ayah latihan dulu biar seru gitu ya. Siapin dulu. Farida gimana Farida? Kalau kagok dalam arti kikuk enggak, tapi cuman sebatas membacakan. Nah, sampai akhirnya pernah disentil itu sama ibunya itu. Kalau bacain itu. Silakan curhat Pak, boleh Pak. Kalau bacain buku anak-anak ke anak-anak tuh harus ada intonasinya ya gitu. Jangan lempeng aja, jangan datar-datar aja, biar anak tuh gini-gini. Oh gitu ya, oke deh, yuk saya coba gitu. Nah, saya lebih ke sana. Tapi kalau waktu itu pernah saya juga diskusi, itu tanpa sengaja juga, istri juga nggak sengaja juga. Saya bacain buku, terus keluar jalur maksudnya nggak out of the box aja gitu, tapi masih keterkaitan sama apa yang dibaca gitu. Nah, ternyata istri juga gak sambut ya. Ini infonya sih katanya gitu. Kalau laki-laki lebih suka bacanya kayak gitu.
yang penting baca tapi out of the box. Cuman ya baca aja gitu. Kalau ibu-ibu yang ibunya, nah mulai belajar pakai feeling, pakai perasaan kayak gitu-gitu. Nah nggak tahu bener apa enggak tuh pas ya istri sedikit mengamini yang kayak gitu-gitu. Iya, katanya penelitian seperti itu gitu. Oh benar Kak, berarti saya udah. Alhamdulillah ya, didukung oleh penelitian ya. Saya udah ini, cuman saya masih kaku gitu aja. Iya. Gitu aja. Jadi kalau kikuk yang itu sih insya Allah enggak, cuman ya masih ya datar-datar aja lah gitu awal mulanya. Aja ya. Oke. Mbak Ulan. Ini menarik. Mbak Ulan itu sebenarnya strategi istrinya Pak Rija, Mbak Ulan. Jadi sebenarnya udah tahu. Jadi kalau bapak-bapak itu bacanya lebih lempeng kan dibanding ibu-ibu. Cuman kan kesian kan kalau anaknya misalnya sama bunda aja, nanti bapaknya langsung ya udah nggak usah baca dah. Jadi otomatis agak dipengaruhi kan bapaknya agak intonatif dikit biar anaknya gitu. Padahal kalau di penelitiannya memang gitu, malah akhirnya bapak-bapak itu cerita kemana-mana gitu, banyakan cerita kemana-mana ya banding kontennya, dan itu tetap bermanfaat ya kan? Itu kejadian juga sih sama suami aku. Nah kan? Iya, yang malu-malu itu. Nggak mau ikutan. Oke, jadi menariknya yang satu batch sama Pak Dedi itu kan ada Pak Agus ya. Waktu itu kan juga pernah IG live sama aku, terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus aku sempat tanya, Pak istri bacain juga nggak? Enggak, gitu. Terus gimana anak? Iya, jadi kalau anakku suruh udah waktunya baca buku, terus dibacain bunda atau sama ayah gitu. Sama ayah aja, sama bunda malah nggak enak. Itu menarik banget gitu, maksudnya buat aku. Coba bapak-bapak ada pengalaman menarik yang kayak gitu nggak sih? Misal ternyata anaknya lebih milih aku sama ayah aja deh karena ternyata lebih out of the box gitu, lebih seru, lebih ekspresif atau gimana gitu. Coba siapa yang mau cerita dulu? Ya dulu deh. Anakku nyaut, aku sukanya sama ibu katanya gitu. Silakan Pak Riza. Kalau anak-anak sejauh ini masih sama ibunya. Sejauh ini masih sama ibunya, cuman ada beberapa buku teks, nah itu lebih ke saya, misalnya kayak pengen diskusi tentang geografi, nah nanyanya ke saya, tapi kalau untuk membacakan dan sebagainya banyak ke ibunya gitu. Jadi poinnya masih enakan sama ibunya gitu. Gitu. Tapi Pak Rija nggak menyerah kan, Pak Rija? Itu cuman gitu ya tadi. Cuman gini, kalau misalnya ini jadi saya sebagai backupan gitu. Kalau misalnya anak-anak belum tidur, si ibu udah tidur, nah yang si anak yang kedua ini pasti ayah tolong bacakan buku. Nah, akhirnya yowes yuk, bacain. Akhirnya dia sampai ketiduran juga. Nah, saya karena yang pertama tadi di awal saya bilang saya jarang membacakan gimana, karena dia sudah bisa baca juga. Jadi yang saya lebih melihat yang kedua ini. Oh gini toh. Jadi kalau memang ini ya emosinya juga lebih stabil sih saya merhatiinnya gitu. Oke. Testimoni langsung ya, Pak Dedi. Kalau saya tanya, ya kita tanya lah, saya istri tanya karena lebih senang dibacakan buku sama papi, mami. Ya jawabnya sih sama papinya. Nah, mungkin itu tadi karena mungkin ya karena saya sudah sering bercerita gitu kan dengan ekspresi dengan intonasi suara yang berbeda sehingga mungkin dianggap lebih menarik oleh anak gitu. Tapi kalau kembali ke teori saya harus baca dulu, kadang-kadang itu tidak pernah terjadi. Saya tidak pernah bisa membaca buku dulu gitu kan. Kecuali kalau bukunya itu memang kalau ke toko bukunya ada yang sudah dibuka kan, ada sampel. Nah kalau tidak ada sampel ya bacanya hanya di belakang. Ya ketika nyampe mobil itu ya si anak langsung minta dibuka, harus dibaca semua di sana. Jadi sudah tidak ada waktu untuk ini baca dulu buku isinya kayak gimana, nggak akan sempet. Itu sudah habis dibaca dulu semua oleh anak. Hanya teori itu ya Pak.
Eri gimana Pak Eri? Kalau anak saya juga sama, lebih seneng sama saya kalau untuk baca buku. Jadi kalau misalkan Riza, coba tolong didengarkan. Jadi kalau buat tugas bacain buku itu tugas Ini ayahnya. ada om yang baru. Wow, ini perlu digarisbawahin tuh Mbak Wulan tadi tugas membacakan buku tugasnya Pak Eri katanya. Tugasnya Pak Eri ya. Ini kurang kencang aja suara Pak Eri ini. Pak Eri coba didengarkan lagi suaranya. Nanti yang kita kutip bagian itu aja. Tugas baca buku tugas ayah. Kalau masih ayah ada dibebaskan itu dari baru semua tugas. Cuma satu tugasnya. Kalau sekarang lebih banyak sama saya sih kalau untuk baca buku, terutama. Iya kalau sekarang lebih banyak sama saya sih kalau untuk bacain buku. Gitu, nggak tahu sih ya, mungkin karena saya juga kan memang orangnya seneng main sama anak, mungkin lebih ekspresif gitu ya kalau untuk main gitu. Mungkin dia lebih seneng karena itu juga. Kalau baca buku juga kadang suka heboh-hebohan gitu berdua sama anak. Oh ini kan putri ya, Pak Eri kan putri ya anaknya ya, sama Pak Dedi juga. Pak Dedi juga sama Pak ya. Riza juga Pak ada Riza putri. juga. Oh mungkin jadi ini ya anak perempuan dekatnya sama ayahnya gitu ya. Ada lagi Mbak Ulan? Ya mungkin itu juga kali ya katanya. Udah dari aku cuma nanti akan tanya terakhir. Sudah Mbak Ulan? Iya, paling nanti bapak-bapak coba tips dan triknya apa yang bisa di-share. Iya. Nah, ini gimana sih caranya Pak Eri, Pak Dedi, Pak Riza, gimana sih mengajak para ayah, para bapak atau suami kita nih, ini pertanyaan dari lubuk hati seorang istri ya. Jawabannya kayak judul itu, judul sinetron apa itu yang suka di Indosiar? Ya. Cerita nanti istri. Menangis ya Bu Dok ya. Gak tahu. Pokoknya judulnya bombastis. Itu gimana sih? Mungkin ada apa ya? Entah mungkin kalau saya masih suka ayo dong bacain buku kayak gitu tadi. Mungkin butuh kayak Pak Riza gitu ya, semangat menggebu-gebu gitu ya Pak Riza ya. Itu dari Pak Riza. Kalau dari Pak Eri dan Pak Dedi gimana nih Pak? Caranya gimana sih ngajakin ayah itu mau terlibat gitu dalam proses literasi anak gitu, membacakan buku gimana Pak? Pak Eri dulu deh. Kalau untuk ngajak, kalau saya sih yaitu latar belakang awalnya dulu lebih ke mencari aktivitas bersama anak ya, karena saya kan jarang ketemu anak. Jadi karena mencari aktivitas dan membaca buku tuh jadi kegiatan yang menyenangkan, anak juga suka, bisa dekat sama ayahnya, ya terus lama-lama ya jadi saya sih itu salah satu aktivitas yang membantu banget dalam ya mendekatkan diri sama anak sih kalau bagi saya. Gitu baik. Ya lebih kalau Pak Dedi berdasarkan kebutuhan ya, karena kedekatan sama anak awalnya. Baik, Pak Dedi bagaimana Pak Dedi? Yang jelas mungkin harus sama-sama punya pemahaman yang sama sih menurut saya. Bisa jadi kan kenapa ayah tidak membacakan buku, mungkin mereka sibuk gitu kan, sibuk. Yang kedua, mereka belum tahu bahwa membacakan buku itu sebetulnya sederhana dan waktunya tidak lama. Karena dulu saya berpikir sebelum tahu ya proses membacakan buku, kayaknya ini butuh waktunya lama banget nih untuk membacakan buku dan sebagainya. Terus kayaknya reaksi anak juga ya kita berpikirnya apa hal-hal yang hal yang negatifnya dulu lah gitu kan, nih kayaknya lama bacain bukunya, terus kayaknya anak juga nggak akan seneng dibacain buku gitu kan dan sebagainya gitu kan. Sehingga kalaulah memang istri yang sudah tahu terlebih dahulu, ya istrinya lah yang mengingatkan bahwa ini nggak lama kok, cuma tinggal bacain buku aja gitu kan. Kalaupun awalnya lempeng-lempeng gitu kan, kayak misalkan tadi Pak Riza cerita lempeng gitu kan, tapi kan kedua ketiga kali istrinya nyentil lagi tuh, nyolek lagi, masa bacain bukunya kayak gitu, ada intonasinya dong. Nah kan mulai lama-lama
saya yakin Pak Riza juga akan merubah bagaimana pola membacanya gitu kan. Karena apa? Karena ada pengetahuan baru, ada informasi baru. Oh ternyata bacain bukunya nggak kayak gini ya. Oh ternyata bacain buku tuh nggak harus sampai selesai kok. Ya ketika anak baru 2-3 halaman sudah merasa lelah, sudah merasa jenuh, ya udah selesai kan, hanya sampai di situ saja gitu kan. Itu. Berarti jangan bosan-bosan kasih informasi tadi ya Pak Dedi ya Pak ya. Iya betul. Yang pasti sih kalau dari saya ya, semangat Mbak Lilis ya. Ya, saya sering juga ngobrol ke teman-teman di kantor gitu kan, bagaimana anak saya, bagaimana kadang-kadang kita perlihatkan video, ini anak saya baru 4 tahun tapi udah kayak gini loh, tahu nggak kenapa? Ya ini gara-gara dibacain buku, itu aja kok, simpel. Mantap Pak Dedi. Gitu. Iya. Kena langsung ya gitu Pak. Tuh, bapak-bapak gitu tuh lebih tertarik kalau diiming-imingin kayak gitu nggak sih? Nih anak gue gimana bisa tuh, Pak? baca nih usia 3, usia 4 gitu gara-gara gue bacain. Biasa kan prestisenya bapak-bapak tuh mungkin kayak yang sesuatu tuh keluar. Iya, itu tentang perkembangan anak itu ngaruh Pak, bapak-bapak. Ya ngaruh. Ngaruh ya. Ngaruh, menurut saya sih ngaruh. Jadi antara bapak-bapak satu dan lain itu memang punya kebanggaan gitu, misalnya anaknya ada apa gitu. Iyalah, kalau kita anggap itu sebagai sebuah prestasi gitu kan, ya tentu saja ya siapapun akan bangga gitu kan, dalam hal apapun gitulah, kalau kita anggap itu sebuah prestasi. Misalnya ya anak saya udah ditanya macam-macam nih sama anak gitu kan, atau ini anak bisa tulisan bahasa Inggris padahal nggak diajarin buku gitu kan, dan sebagainya. Karena apa? Karena selain memberitahukan rasa bangga saya secara pribadi, tapi di sisi lain juga saya ingin ya mereka juga ya sama lah, mereka juga tertular gitu kan, tertular untuk mau membacakan buku ke anak-anaknya gitu kan, supaya ya mereka juga nanti akan merasa loh, karena saya sudah di usia 4 tahun ini, usia anak 4 tahun saya sudah merasakan hasilnya seperti ini gitu kan. Nah, ya mungkin ke depannya ketika umurnya sampai 12 tahun atau 17 tahun dan saya juga melihat ada sisi positifnya, ya saya juga akan cerita ini loh, basicnya dari sini, ketika anak sering dibacakan oleh orang tuanya hasilnya seperti ini gitu. Jadi Pak Eri, ini dari tadi sebenarnya saya mencatat ya. Tadi ada masalah dulu, karena kan untuk menyusun suatu gerakan atau kampanye gitu kan, kita harus jelas nih strategi apa yang efektif gitu. Kadang kita nggak bisa hanya lihat statistik dan sebagainya, memang harus ditanya satu persatu begini Pak. Jadi baru dapat keresahannya apa gitu. Nah, untuk ibu-ibu itu kan udah jelas lah ya istilahnya. Nah, untuk bapak-bapak ini tadi saya nemuin kesamaan, adanya masalah yang dirasakan dulu, painful lah istilahnya ya. Kalau kita nyusun ini ada painful-nya. Kemudian ada poin Pak Dedi dan Pak Eri itu seperti memang menerapkan di keluarganya itu, saya sebagai bapak harus terlibat dalam parenting. Nah, sekarang saya sekalian nanya dulu sebelum lanjut ke poin catatan saya berikutnya. Pak Dedi dan Pak Eri ini follow akun parenting ataupun buka-buka artikel atau baca buku parenting nggak, Pak? Nggak apa-apa, dinyalain aja dua-duanya juga. Kalau saya, kalau Instagram follow beberapa akun parenting, kemudian dokter anak, sama buku juga saya baca beberapa buku parenting. Pak Dedi? Ya, saya follow nggak ya parenting itu, kalau nggak atau salah. Baca kalau mungkin. nggak salah ya, follow sih ada yang di follow, terus saya juga baca buku yang terakhir yang sedang saya baca juga buku ini, Seni Berbicara Kepada Anak gitu kan. Ini juga bagian dari parenting gitu. Jadi terjemahan ya Pak ya. Kayaknya bukan sih. Bukan. Yang Faber itu bukan ya? Oh iya, Ada Faber, bukan. Ya, Faber betul. Terjemahan. Tuh, jadi ya berangkat dari kebutuhan sih, betul Mbak Bu Dokter, adanya masalah, kemudian adanya kebutuhan
Sehingga orang dewasa itu kan belajar karena ada kebutuhan kan, mau belajar karena ada kebutuhan. Nah, ini yang menjadi kebutuhan saya sekarang adalah dunia parenting, dunia pendidikan anak dan sebagainya. Kalau dulu lebih ke komputer gitu kan, buku-buku belinya buku tentang blog, tentang website dan sebagainya. Ya kalau sekarang yang dicarinya ya lebih ke buku-buku pendidikan anak gitu kan, parenting dan sebagainya. Tapi kalau saya tanya nih secara ini ya Pak ya, pilihan ketika kita mau petain ke orang yang lebih banyak, yang mana yang lebih menggerakkan? Apakah misalnya anak terlambat bicara karena efek gawai, sebenarnya solusinya adalah membaca, ataukah membacakan buku kepada anak, ataukah sebaiknya memang menyentuh orang-orang yang memang tertarik dalam dunia anak atau parenting, permulaannya ya sebagai langkah pertamanya, atau kalau Anda bacain anak 15 menit aja sehari, Anda nggak perlu mikirin finansialnya untuk pendidikan les ini, les itu, les ini. Nah, mana yang lebih menarik untuk bapak-bapak? Pak Rija juga ya. Pak Eri, Pak Dedi, Pak Rija. Kalau Bapak Eri dulu deh. Kalau menarik Mute Pak. Mute ya. Oke. Jadi kalau untuk menarik orang luar sebenarnya kalau buat saya sih tiga-tiganya menarik. Kalau untuk saya pribadi sebenarnya. Cuma kalau untuk orang luar mungkin lebih ke ini ya, benar tadi kata Pak Dedi, lebih ke kebutuhan sama ya lebih ke kebutuhan sih, lebih ke tumbuh kembang anak ya. Jadi mungkin kita lebih ke kayak manfaatnya membaca nyaring itu apa aja, karena memang banyak yang belum tahu. Tapi begitu dia tahu manfaatnya membaca nyaring, mungkin akan lebih tertarik di sana sih, karena kebutuhan untuk tumbuh kembang anak gitu dengan hal sederhana ternyata manfaatnya tuh luar biasa. Kalau menurut saya sih mungkin itu ya, walaupun tiga-tiganya menurut saya menarik. Pak Dedi, Pak Riza dulu deh. masih panjang nanti Pak. Pertanyaannya agak sebenarnya maunya milih nih Pak, milih gitu ya. Yang mana yang lebih? Kalau saya sih kalau saya pun ya, kalau ayah pun ya, tiga-tiganya menarik dan itu memang harus kondisional sih sebenarnya. Jadi kalau pas di saat anak itu memang terlambat membaca gara-gara gadget, ya otomatis itu akan dikejarnya kan. Cuma kemudian saat misalnya dari sisi misalnya tadi finansial gitu, harus les ini, les itu, les ini, tapi memang dengan cara buku itu bisa mengupgrade dari sisi dia berbicara dan menambah edukasinya juga, yaitu jadi poin juga. Jadi memang 3 poin di atas tadi itu sama kata Pak Eri penting, cuman di mana saat 3 poin itu harus digunakan gitu. Jadi kondisional gitu. Udah, monggo Pak Dedi. Kalau menurut saya memang apa ya, tiga-tiganya sasarannya berbeda sih, Bu Dokter. Jadi tentu saja tiga-tiganya juga bagus, dan tiga-tiganya bisa jadi untuk orang-orang yang berbeda, bukan orang-orang yang sama. Karena masalah orang itu berbeda-beda, sehingga apa yang mereka mau juga beda-beda. Ada orang yang ingin yang tergerak karena sudah tahu manfaatnya terlebih dahulu gitu kan, karena ingin tahu manfaatnya. Ada orang-orang yang bergerak karena berawal dari masalah, misalnya masalah tadi yang ternyata berbicaranya kurang lancar dan sebagainya, atau orang-orang ya ada momentum ketika tidak ikut les dan ini dan itu. Tetapi kalau saya justru melihat ketika anak saya sering dibacakan buku, kemampuan bahasa Inggris anak saya bagus. Saya kadang-kadang nanya, ini bahasa Inggrisnya apa ya? Karena suka lupa kan. Ini bahasa Inggrisnya apa ya? Dan itu bisa dijawab oleh anak. Dan ternyata
itu yang membuat dia percaya diri sebetulnya. Percaya diri ketika dia ikut ada satu kelas Montessori, kemudian Montessori-nya menggunakan bahasa Inggris kan. Nah, ketika uji coba yang gratis tuh sekali ya, Mih ya. Ya, satu kali. Nah, ternyata si anak ini seneng karena cara penyampaiannya. Kita kan mikir ini bahasa Inggris loh. Dan full selama 45 menit itu nggak ada bahasa Indonesianya. Anak saya ini kan belum diajarin bahasa Inggris gitu ya. Nah, tetapi ternyata dia malah happy gitu kan, dan dia mengerti sampai akhirnya ya udahlah, cobainlah 2 bulan. Kita coba 2 bulan yang berbayarnya, dan ya ternyata dia bisa mengikuti itu dengan baik gitu kan. Saya sering perhatikan dia, kadang-kadang saya ngingetin pakai bahasa Indonesia, langsung anak saya bilang, don't talk bahasa gitu. Jadi jangan ngomong bahasa Indonesia, ini ruang bahasa Inggris kok. Seperti itulah, dan dia ngingetin, oh ternyata anak tuh ngerti apapun instruksi dari gurunya itu bisa dia ikuti dengan baik gitu kan. Jadi oh ternyata ini luar biasa menurut saya manfaatnya. Si anak juga pede gitu kan. Dan ketika si anak sudah bisa membaca, saya kira tidak menutup kemungkinan ya anak juga ingin mengikuti berbagai les yang yang lain di luar dari sekolahnya dia. Gitu sih. Ya, cukup jelas Mbak Lilis. Mbak Lilis ada lagi atau gimana? Baik, nih udah selesai insya Allah. Satu nih Pak, untuk sekalian kita selesaikan ya ngobrol kita kali ini. Harapan Pak Eri, Pak Riza, Pak Dedi ini untuk bapak-bapak di luar sana terkait dengan literasi anak atau membaca untuk anak nih bagaimana Pak? Silakan Pak Riza dulu deh. Secara individu semangat itu harus ditumbuhkan juga oleh para ayah yang di luar sana, termasuk jujur saya pribadi juga harus memotivasi atau menumbuhkan semangat itu untuk kepada anak-anak saya. Namun ya itu harus kita galakkan semangat membaca untuk anak-anak, untuk tumbuh kembang dia ke depannya. Dan dari ayahnya pun juga harus ditumbuhkan semangat hal tersebut gitu. Karena itu pengalaman pribadi saya sebagai individu saya. Gitu. Iya, baik, terima kasih banyak Pak Riza. Lalu Pak Eri gimana? Harapannya untuk para ayah di luar sana? Kalau saya pribadi harapannya mungkin lebih ini ya, untuk para ayah jadi lebih terlibat dalam kepengasuhan anak. Jadi enggak ya, pengasuhan anak, pendidikan anak itu bukan cuma hanya kerjaannya istri, tapi itu memang harus berdua. Jadi harus sejalan, punya visi dan misi yang sama. Jadi lebih terlibat dalam pendidikan anak, salah satunya ya dengan membacakan nyaring ini yang paling sederhana dan bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi ya harapannya ya bisa lebih terlibat dalam pendidikan dan pengasuhan anak, paling itu sih. Jadi nggak hanya menyerahkan semua kepada istri. Ya udah itu. Iya. Dan bisa untuk yang sibuk ya Pak Eri ya. Iya, yang sibuk kan cuma 15 menit sehari. Atau bagi-bagi 2 lah sama istri, 10 menit istri, 5 menitnya suami gitu kan. Baik, terima kasih Pak Eri. Pak Dedi silakan. Rumah tangga itu kan dibangun oleh suami dan istri. Jadi tentunya tanggung jawabnya juga tanggung jawab suami dan istri, bukan hanya tanggung jawab istri. Anak adalah hasil pertemuan suami dan istri, sehingga
ya dua-duanya lah juga bertanggung jawab untuk apa untuk anak gitu kan. Tidak ada batasan ya ini pendidikan menjadi ranah ibu dan sebagainya. Walaupun mungkin ibu akan lebih banyak porsinya ya Pak. Ibu akan lebih banyak porsinya, tapi ya peran suami juga sangat penting sebetulnya. Peran ayah juga sangat penting untuk untuk suksesnya pendidikan dan pengasuhan anak di sebuah keluarga gitu. Jadi ya mau tidak mau harus bertanggung jawab gitu kan dari awal janji seorang suami itu adalah bertanggung jawab ya terhadap istri, terhadap anak-anaknya, ya termasuk pendidikannya juga harus bertanggung jawab. Itu aja sih. Baik, Mbak Ulan mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, Mbak Ulan? Apa ya? Udah banyak banget insight-nya nih Bapak-bapak, terima kasih banyak. Apa ya, kalau dari saya sebagai istri sebenarnya sih apa ya, jadi bagi bapak-bapak nih nanti kan kita akan nge-upload recording ini ya bapak-bapak ibu-ibu ya gitu, harapannya bapak-bapak yang ketika baru mau mulai bacakan buku buat anak gitu, sementara istrinya selama ini sudah menjalankan itu, tolong banget jangan merasa minder atau ya udahlah istriku aja gitu, karena sebenarnya mungkin di dalam hatinya ibu-ibu pengen juga, ayolah nih aku tunjukin, aku bacain buku, kamu juga ikut bacain ya gitu. Jadi jangan ngerasa bahwa ya itu cukup dilakukan oleh para istri aja. Mungkin seperti itu. Makasih banyak Pak Riza, Pak Denny, Pak Eri udah mau berbagi malam ini. Gitu ya. Mbak Lili. Baik, terima kasih Mbak Ulan, Pak Riza, Pak Eri, dan Pak Dedi. Juga makasih banget udah meluangkan waktu ya ngobrol sama kita di sini. Insya Allah nanti hasilnya kita upload dan mudah-mudahan bermanfaat untuk khususnya para ayah ya. Di episode kali ini kita mengangkat para ayah yang ikut terlibat dalam literasi anak atau khususnya membacakan nyaring yang sederhana ini. Makasih banyak Pak Riza, Pak Eri. Sampai ketemu di lain kesempatan nanti. Sama-sama. Foto bentar ya. Oke. Foto bentar. Oke. Foto bentar Bapak-bapak. Begini lagi ya. Nanti hasilnya tumben ya, kok kelasnya Bapak-bapak semua gitu ya. Tapi kita saya dan teman-teman jujur aja dapat banyak masukan, insight betul, ya, betul. yang bikin kita juga jadi lebih tahu mesti ini. Kadang antara suami dan istri juga kan tadi komunikasinya kadang kan terlalu berwarna ya. Jadi butuh objektifnya yang kayak gini kali. Dari segi ayah begitu ya. Iya benar. Mbak Ulan terima kasih tadi mewakili ibu-ibu di Indonesia pernyataannya. Ya udah yuk kita literasi dulu. Saya tahu itu suara ibu-ibu. Saya aja yang foto. Oh iya. Ini dulu Bapak Ibu boleh? Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih banyak ya. Pak Eri, Pak Riza. Pak Eri, Pak Riza, Pak Dedi. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak Dedi. Terima kasih Pak Eri, Pak Dedi, Pak Riza. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.